Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kumandang azan zuhur membuyarkan lamunannya. Perempuan itu lekas beranjak menuju musola rumah sakit. Sedikit lebih tenang setelah mengadukan padanya. Iseng, gadis itu pun mulai mencari tahu tentang prosedur surogasi di laman pintar ponselnya. Apakah itu akan sakit nantinya? Gejala apa yang ditimbulkan setelahnya? Gadis itu melebarkan netranya ketika meneruskan sebuah artikel tentang surogasi dan nasab anaknya kelak yang tidak jelas. Mendadak ia diliputi perasaan takut luar biasa untuk melanjutkan kesepakatan konyol yang bahkan sudah disetujui. Seharian gadis itu dirundung gelisah. Haruskah ia membuat pengecualian untuk kesepakatan itu? Bagaimana ini? Batin Ajeng kalut, bukan main. Untuk memperjelas itu semua, Ajeng sampai menanyakan hal tersebut kepada ahli agama. Betapa terkejutnya perempuan itu mengetahui fakta terlarang dilakukan untuk selain pasangan sah suami istri. Detik berlalu, jam terus berjalan, seiring langkah kaki mendekat di lorong rumah sakit. Kamu mau menipuku? Kenapa tidak balas pesanku? Tidak menjawab teleponku? Ingat ya, saya sudah membayar separuhnya. Maaf Tuan, ada yang harus saya perjelas sebelum semua prosedur dilakukan, ujar Ajeng memberanikan diri. Apa? Cepat katakan, jangan buang-buang waktuku, tukas pria itu dingin. Saya tidak bisa melanjutkan kesepakatan ini, terkecuali dengan satu syarat, ujar Ajeng gugup. Kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Saya bisa saja tuntut Anda atas kasus penipuan. Tapi Tuan, saya hanya minta satu syarat. Sungguh, demi Allah, ini pun sulit untuk saya. Apa? Katakan cepat. Saya akan melanjutkan proses inseminasi ini asal Tuan mau menikahi saya, kata Ajeng penuh pertimbangan yang kuat. Apa? Kamu mau mencoba merayuku? Jangan terlalu murahan. Mana mungkin saya berselera dengan perempuan lain? Saya hanya mencintai istri saya. Jawabnya cukup yakin. Sakit sebenarnya, belum apa-apa sudah dikata-katain. Tetapi memang hanya ada satu cara itu untuk menyelamatkan dari segunung dosa yang mungkin akan perempuan itu lewati. Prosedurnya tetap sama, sesuai kesepakatan. Tidak ada kontak fisik di antara kita. Hanya saja menghalalkan hubungan kita dalam tanda kutip. Tuan bisa menceraikan saya setelah anak ini lahir. Pria itu nampak menimbang-nimbang syarat yang tak terduga. Tentu perempuan itu mengajukan tanpa alasan. Saya hanya tidak mau kelak nasab anak saya yang saya kandung tidak jelas. Bukan hanya itu, dalam pandangan agamaku juga tidak diperbolehkan. Jadi saya mohon maaf yang baru tahu hal ini, ujarnya diplomatis. Baiklah, saya menerima syarat itu. Hanya satu itu saja, dan menikah di bawah tangan. Saya ingin semua dilakukan hari ini, ucapnya tanpa basa-basi. Ajeng mengangguk setuju. Tidak ada hal yang lebih baik selain untuk memperjuangkan kesembuhan adiknya. Hari ini, walau terasa sulit, perempuan itu mencoba berlapang dada. Toh tidak harus ada kontak fisik, jadi semua akan aman sesuai rencana. Dengan didampingi pemuka agama dan wali hakim di rumah sakit, di ruang rawat adiknya yang kini terbaring tak berdaya, sore itu pria bernama Abimanyu Prayogo telah resmi meminangnya. Ada perasaan yang sesak luar biasa saat kata syah itu berkumandang. Pernikahan dadakan yang pasti tidak pernah Ajeng harapkan. Oke, tenang Ajeng, semua akan baik-baik saja. Hanya butuh 9 bulan dan semua kepahitan ini akan berlalu. Batin Ajeng menyemangati diri sendiri. Besok persiapkan diri kamu, jangan coba-coba mangkir atau semua akan selesai di jalur hukum. Ancam Abi yang membuat Ajeng semakin kuat mencengkram dress yang dipakainya.
Iya, aku hanya menangguhkan satu syarat. Selebihnya sesuai kesepakatan yang Anda buat. Jawabnya cukup tenang. Biar bagaimanapun, Abi sekarang adalah suaminya. Suka tidak suka, mau tidak mau, perempuan itu harus menuruti perintahnya selama tidak menyimpang. Besok aku akan kembali. Aku tidak mau ada drama lagi. Lebih cepat, lebih baik. Kamu hamil, melahirkan, menyerahkan anak itu untuk kami, dan hubungan kita pun berakhir, ujar Abi cukup jelas. Ada seonggok daging yang berdenyut walau tidak begitu perih, tetapi nyeri itu terasa saat dirinya berada dalam kesulitan paling nyata. Entah mengapa pertolongan itu datang menawarkan Tuba. Pria itu berlalu setelah memberi banyak ultimatum. Tidak ada yang harus disesali. Semua telah terjadi. Semua kekalutan itu akan berakhir. Malam yang terasa panjang untuk Ajeng, di mana setiap detiknya bagai bom waktu yang akan mengalihkan dunianya, tentu memasuki kehidupan baru. Hanan, berjanjilah padaku untuk menjadi lelaki hebat yang kuat. Aku menangguhkan hidupku untuk semua ini. Siapapun yang telah membuatmu celaka, semoga suatu saat mendapatkan ganjarannya. Batin Ajeng sebelum beranjak memenuhi mimpinya. Hingga pagi menyapa, suara ketukan pintu yang terdengar cukup kuat di telinganya. Saudara Ajeng, saya diutus Tuan Abi untuk menjemput Anda. Seorang laki-laki dengan perawakan sedang pagi buta menghampirinya. Sebentar Pak, saya siap-siap dulu, jawab Ajeng sembari memastikan dengan benar orang di hadapannya. Pria itu kemarin juga ada di tempat yang sama saat suaminya mengikrarkan kobul untuknya. Usai membersihkan diri, Ajeng langsung keluar menemui pria yang belum diketahui namanya itu. Ajeng memasuki mobilnya setelah dipersilahkan. Perempuan itu sedikit kaget kala masuk ke dalam mobilnya menemukan suaminya sudah ada di mobilnya. Gadis itu duduk dengan perasaan gugup dalam jarak normal. Tidak ada percakapan di antara keduanya, hanya bertemu pandang saat detik pertama. Selebihnya pria itu terlihat sibuk dengan MacBook di tangannya. Setelah menempuh kurang lebih 17 menit perjalanan, mobil sampai di halaman rumah sakit. Entah hanya sebuah firasat atau apapun, Ajeng mendadak gugup luar biasa. Kedua pasangan tanpa cinta itu masuk ke dalam ruangan untuk prosedur pemeriksaan dan kesiapan. Setelah semuanya dinyatakan sehat dan aman, langsung pada proses surogasi dengan menanamkan benih melalui kateter yang dimasukkan ke rahimnya. Sebelum inseminasi buatan, dokter lebih dulu melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa prosedur aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Pemeriksaan tersebut berupa foto ronsen, USG, atau hysterosalpingo, kontrasonografi, HCOG dengan gelombang suara. Inseminasi buatan diawali dengan menyiapkan sampel. Dari sampel tersebut diambil yang terbaik sehingga memperbesar kemungkinan wanita untuk hamil. Silakan ibu berbaring, ujar dokter mempersilahkan. Ajeng menurut dengan perasaan deg-degan. Tentu saja ini akan menjadi awal dirinya merubah hidupnya dengan segala kemungkinan yang ada. Setelah pasien berbaring di tempat tidur, dokter bersiap menggunakan spekulum ukuran terkecil untuk melebarkan alat vital perempuan itu, memasukkan kateter berisi ke dalamnya dengan hati-hati melalui pintu rahim dan masuk ke dalam rahim. Menyemprotkan ke dekat tuba falopi. Setelahnya meminta pasien untuk tetap berbaring selama beberapa saat, kemudian melepaskan kateter serta spekulum itu. Kurang lebih 10 menit, kegiatan menegangkan untuk Ajeng itu telah usai. Perempuan itu bisa langsung pulang dan dianjurkan untuk beristirahat setelahnya. Semua prosedur sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu hasilnya.
Pria itu mewanti-wanti agar Ajeng menjaganya dengan sebaik mungkin. Hasilnya baru akan diketahui setelah 2 minggu kemudian. Ingat baik-baik, kamu membawa benih premiumku. Jaga dengan benar. Setelah ini beristirahatlah, biar adikmu menjadi urusanku, ujar Abi, mempertegas kembali. Ajeng hanya mengangguk sebagai respon. Setelahnya, gadis itu pulang diantar pria yang tadi pagi menjemputnya.